Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa terasa kita masuk di hari ke-7 di bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita terus kita tingkatkan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita di Cahaya Hati Indonesia Ramadan pada kesempatan kali ini, tegakkan sunnah di bulan Ramadan. Masya Allah ya. Nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Ustadz Azhari Nasution, ada Syekh Fikri Tariq, dan Ustadz Benri Jais Surahman, dan Ustadz Kasif Khair. Baik, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita @cahayahati_inews. Kalau ngomongin masalah sunnah di bulan suci Ramadan, Masya Allah pasti banyak sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan. Untuk apa sih? Pastinya untuk melengkapi yang wajib ya. Sehingga pada saat yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita kerjakan, maka akan nambah banyak pahala kita. So langsung aja yuk kita bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Fikri Tariq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Tanpa terasa udah 7 hari nih Syekh ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Dan setiap harinya di bulan suci Ramadan ada kemuliaan everyday-nya pastinya ya. Makin besar lagi, makin besar lagi. Makin besar lagi. Nah, baik, saya mohon izin, mohon ilmunya nih bagaimana nih tentang jangan meremehkan sunnah, subtema kita. Silakan Syekh. Ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa semua? Insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya doakan yang menyaksikan acara ini diampuni dosa-dosanya, diberikan rahmat oleh Allah, diberkahi rezekinya, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya salam. Ini semangat semua yang di studio. Yang pemirsa coba bilang ya salam. Ajib, Masya Allah. Syekh, ini kadang-kadang ada yang nanya, ya salam artinya apa sih? Iya, itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala Maha Penyelamat. Insya Allah kita banyak mengucapkan ya salam, amin. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Ya salam, ya salam. Nah, ini tema kita, jangan remehkan sunnah. Sunnah ada wajib, ada sunnah. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama ya, anak-anak yang baru belajar pun sudah mengetahui, Masya Allah. Yang namanya ibadah wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa, kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena namanya wajib. Kalau ibadah sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan apa? Rugi. Oh, rugi, bener. Iya. Nah ini masalahnya. Kayak mestinya kita dapat fulus nih. Ini apa nih? Ini apa nih? Fulus. Ini jari. Fulus. Ya. Ya apa iki? Kirain. Nah, buka masih lama. Ya, kayak kita mesti dapat fulus, nggak dapat fulus kan rugi. Apalagi masalah pahala. Mestinya kita dapat, jadi nggak dapat. Itu namanya apa? Rugi. Makanya penerjemahan yang paling tepat itu, sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Jadi jangan remehkan sunnah. Kenapa? Karena sunnah ini berpengaruh pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah,
jika kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku di situ maksudnya ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah cinta padamu. Kalimatnya itu yuhibbukumullah, bukan kalimatnya yuhibbukumullah. Apa makna yuhibbukumullah? Bimakna at-tazayyud, bimakna adanya penambahan, adanya kelangsungan cinta dari Allah bagi yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita masuk masjid dahulukan kaki kanan. Begitu masuk masjid kita sholat tahiyatul masjid. Nah, semakin bertambah amalan sunnah yang kau amalkan, maka semakin bertambah cinta Allah kepadamu. Itu arti yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan sunnah ini menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan kita tahu dosa itu lebih bahaya dibanding virus. Dosa lebih bahaya dibanding penyakit. Kenapa? Karena dosa dibawa mati dan dosa nanti akan menghalangi kita menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dari dosa. Nah, salah satu yang bisa menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah, salah satunya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya salam, ya salam, masya Allah, tabarakallah. Nah, saya mau berkisah nih, kisah yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih, an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ceritanya begini, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalih. Ada pernah kejadian, sesungguhnya ada seorang laki-laki, tidak disebut namanya di situ, tapi ini hadisnya begitu, anna rajulan, ada seorang laki-laki, dia makan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lagi makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau makannya pakai tangan kiri. Sunnahnya makan pakai tangan apa? Tangan kanan. An-Nabi SAW banyak dalam hadisnya menegaskan, makanlah dengan mengucapkan bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Tangan kanan. Kalau tangan kiri buat hal-hal yang kotor seperti beristinja atau membersihkan kotoran di tubuh kita. Nah, itu pakai tangan kiri sunnahnya. Tapi kalau tangan kanan ini buat apa? Buat makan, buat ngambil minuman. Ya salam, bilang itu ya salam. Nanti buka puasa jangan lupa. Bukan lagi jangan lupa, jangan lupa. Beda tuh antara lupa sama lupa. Kalau lupa biasa, kalau lupa gimana? Tajam. Tajam. Lebih tajam. Jadi begitu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada umat. Nabi nggak bisa ngelihat begitu. Ini orang tangan kanannya ada. Ini orang ada tangan kanannya berfungsi dengan baik, tangan kirinya berfungsi dengan baik. Ngelihat Rasulullah, ngelihat ada orang makan pakai tangan kiri, Nabi ingetin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul biyaminik. Makanlah sekarang dengan tangan kananmu. Ayo makan pakai tangan kananmu. Apa dia bilang? La astati.
Waduh, kurang ajarnya ini orang. Dia bilang sama Nabi SAW, la astati', tangan kananku tidak bisa buat makan. Tangan kananku tidak bisa buat makan. An-Nabi SAW langsung menjawab, lastata'ta. Fama mana'ahu illa al-kibr. Kata Nabi SAW, lastata'ta. Kalau begitu kamu tidak bisa menggunakan tanganmu untuk makan, tangan kananmu untuk makan, kata Rasulullah. Diterangkan dalam hadis, fama mana'ahu illa al-kibr. Tidaklah dia menolak perintah dari Rasulullah, melainkan karena kesombongan yang ada dalam dirinya. Apa yang terjadi? Lanjutan daripada hadis itu menerangkan, akhirnya semenjak itu tangannya tidak lagi bisa digunakan untuk makan. Langsung ngeplek gitu. Nggak ada kekuatan lagi. Nggak ada kekuatan lagi. Nah, ini akibat meremehkan sunnah. Meninggalkan sunnah memang tidak dosa, tapi rugi. Akan tetapi ketika meremehkan sunnah menjadi hal yang mudarat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah merahmati kita. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ada di kitab Riyadhus Shalihin, seingat saya, di bab tentang makan itu. Nah kemudian segenap sahabat, ya salam, bilang ya salam. Yes, saya mau cerita lagi nih, ada satu sahabat Nabi. Namanya Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena beliaunya sahabat, ayahnya sahabat. Abdullah bin Abbas adalah termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak lama mendapatkan kehidupan Rasulullah karena beliau adalah seorang anak yang lahir tidak lama sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mendapatkan masa hidup Rasulullah sebentar, akan tetapi Al-Imam Abdullah ibn Abbas sangat memuliakan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kan beliau itu menjadi guru di mana? Di Taif. Tahu Taif? Di mana Taif? Di sana di Arab Saudi. Insya Allah semua bisa ke Taif. Amin. Taif itu dulu sempat mau dihancurkan karena orang-orangnya menyiksa Rasulullah waktu Rasulullah datang. Tapi karena doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berubah Taif itu menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang banyak penghafal Quran keluaran Taif. Masya Allah. Kayak kita nih kalau Taif kayak puncak lah begitu. Imam Abdullah terakhir ngajar di situ sampai ada masjidnya, Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pernah masuk masjid, waktunya ngajar nggak bisa ngajar, nangis. Waktunya ngajar nggak bisa ngajar, nangis. Ini kaget ini yang hadir ini. Mayubkik ya imam, apa yang menyebabkan kau menangis? Dia bilang, anak terkena musibah. Allah, anak terkena musibah. Lah bingung ini yang hadir ini. Musibah apa kalau sampai nangis gini nggak bisa ngajar? Sekelas orang alim itu kan, kalau musibah-musibah dunia itu masih bisa tertawa. Ini musibah apa ya imam? Ayo musibatin, musibah apa ini? Beliau bilang, saya tadi masuk masjid, kaki kiri apa kaki kanan saya masuk tadi. Subhanallah ya Habib Ali. Saya tadi masuk masjid ini, kaki kiri apa kaki kanan, coba pemirsa. Kita gimana kita selama ini masuk masjid, kadang-kadang kaki kanan apa kaki kiri kita duluin. Atau kita masuk rumah, sunnahnya kaki kanan, kita masuk kaki apa? Masya Allah, akhirnya kata muridnya, imam ini kan sunnah, artinya tidak dosa kalau kamu tinggalkan. Bukan masalah sunnahnya, kata Imam Abdullah bin Abbas. Masalahnya waktu aku masuk masjid berarti di hatiku tidak ada Allah dan Rasulnya. Sampai aku melupakan sunnah Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat hirs mereka terhadap sunnah begitu besar. Kalau sunnah saja sudah seperti wajib, apalagi yang wajib. Kalau yang makruh saja sudah seperti haram, apalagi yang haram. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang melazimkan sunnah.
sehingga yang wajib betul-betul tidak ditinggalkan. Mereka tidak meremehkan yang makruh, sehingga apalagi yang haram. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat mulai sekarang. Ayo semangat menjalankan sunnah Nabi. Insya Allah berkah selamat dunia akhirat. Amin ya Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sebenarnya tadi aku masih ada sedikit pertanyaan nih Syekh, mungkin nanti. Ya salam. Ya salam. Masya Allah. Kadang-kadang orang itu apa ya, paham sunnah tapi giroh atau keinginan untuk mengerjakan sunnah itu malas-malesan gitu ya. Sedikit ya Syekh sebelum kita lanjutkan. Jadi gini, sunnah ini bermanfaat untuk dunianya, bermanfaat untuk akhiratnya, bermanfaat. Sekarang banyak dibuka secara ilmu-ilmu kedokteran kalau kita lihat ya, lihat informasinya. Misalnya manfaat tidur cara Nabi, ternyata kesehatannya ini, begitu. Nah yang terpenting kita biasakan diri. Kalau lupa ulangin. Dulu saya diajarkan sama guru saya waktu di pesantren, kita dibikin di masjid itu yang dibikin sama guru saya itu sistem. Jadi nggak ada yang tersinggung. Jadi kalau saya ngelihat ada teman saya masuk masjid pakai kaki kiri, Tegur. nanti saya sapa dia, Assalamualaikum akhi, tadi ente pakai kaki kiri. Beliau ulang tuh teman saya tuh. Begitu juga kalau kejadian sama diri saya. Kalau saya masuk pakai kaki kiri, nanti saya dikasih tahu tuh sama teman saya. Fikri, ente tadi pakai kaki kiri tuh. Anak ulang. Nah, supaya apa? Terbiasa menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salam. Ya salam. Masya Allah ya. Baik, kita akan lebih memperdalam lagi mengenai sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Namun sekarang kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ifatul Malihah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih buat sahabat-sahabatku di rumah yang mungkin baru bergabung ya. Masya Allah, dan saat ini sudah bersama kita Al-Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya mungkin Sehat. Alhamdulillah ini jamaah yang baru gabung bersama kita ya, sedikit kita informasikan tadi guru kita Syekh Fikri Thorik sudah menerangkan beberapa kisah tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang Ustadz mohon izin, mohon ilmunya bagaimana mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Alhamdulillah. Wassalatu wa afdalus salam ala rasulillah la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah sama-sama simak di segmen tausiah pertama tentang ahamiyatu ibadati sunnah. Tentang bagaimana pentingnya ibadah sunnah. Urgensi ibadah sunnah, apa fungsi ibadah sunnah. Kalau kita bertanya, ma makna ibadah, apa makna ibadat itu? Ibadat itu kata Syekh Ali Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat, fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih.
sesuatu yang menghantarkan kita, yang dalam proses kita beribadah itu sebenarnya berlawanan dengan hawa nafsu kita. Allah nyuruh kita puasa, tapi hawa nafsu kita bilang jangan, lebih enak makan. Ya, itu ibadah itu, tanda-tanda ibadah kalau nafsu menginginkan sesuatu itu, tapi kemudian agama justru menyuruh kita jangan. Itu ibadah. Ta'ziman li rabbih, dan kita mengerjakannya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini luas sekali pengertiannya, bahkan kata para ulama tidak hanya itu definisinya, segala sesuatu yang menghantarkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Jadi apapun yang membuat Allah cinta itu ibadah. Kebalikannya sesuatu yang membuat Allah murka itu bukan ibadah. Karena itu ibadah ini luas sekali. Kadang-kadang ibadah itu bisa dilihat dari angle-nya. Ada ibadah yang angle-nya itu sauti, suara. Contohnya qori'ah kita. Jadi dia lantunkan tilawah Al-Quran, ini ibadah sauti, lahir dari suara. Ada ibadah sir, ada ibadah qalbi, zikir. Ada lagi ibadah yang disebut dengan ibadah ramziyah. Ibadah ramzi itu adalah contohnya kurban. Kenapa harus potong kurban? Kenapa harus potong binatang? Oh, ternyata binatang itu simbol. Yang diharapkan kita nggak cuma potong binatangnya, tapi potong nafsu kebinatangan kita. Itu ibadah ramziyah. Ada lagi ibadah qauliyah, ibadah perkataan. Ada banyak sekali ibadah. Kadang-kadang pemirsa yang dimuliakan Allah, ibadah itu ada yang bersifat muta'addiyah, ada yang bersifat qasirah. Ada yang bersifat individual, tapi ada yang bersifat sosial. Sedekah itu sosial. Kadang-kadang ibadah itu ada yang bersifat ta'abbudi, sesuatu yang gak bisa dicerna sama akal. Tapi kadang-kadang ibadah sesuatu yang ta'akuli, bisa dicerna sama akal. Contohnya misalnya ketika Nabi menganjurkan kita kalau mau tidur itu baiknya matikan lampu. Ya toh? Ternyata para saintis muslim ya dalam penelitian mutakhir hari-hari ini, misalnya Harun Yahya, Dr. Jamal Al-Zaki, saintis muslim asal Mesir, atau Al-Kahil asal India. Ini dalam penelitian-penelitian mereka Mas Ali, pemirsa, ada banyak manfaat di antara sunnah Nabi yaitu tidur mematikan lampu. Memperkecil potensi kanker lebih-lebih buat wanita. Atau tidur ya, berbaring ke kanan. Kenapa? Memperkecil tupoksi jantung. Ini luar biasa. Ini ibadah yang bersifat ta'akuli. Kadang-kadang ibadah itu juga gak bisa dicerna sama akal. Misalnya kita udah wudu, ternyata buang angin, batal dong. Habis batal kita ngapain? Ngambil wudu lagi. Apa yang kita lakukan? Basuhin wajah. Padahal yang salah buang angin. Kenapa enggak bokongnya yang dibasuh? Kok wajahnya? Ini yang bersifat ta'abbudi, enggak bisa dicerna sama akal. Emang dari sana perintahnya. Ada juga ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Nah, hari ini lewat Cahaya Hati Indonesia kita akan bicara tentang ibadah sunnah dan kita akan lihat siapa model kita, Nabi SAW, yang menjadi model kita, yang menjadi kuduah kita, yang menjadi uswah kita, yang menjadi teladan kita. Sebagai orang yang harusnya kita naskhun walaskun, copy paste saja udah. Nabi nyuruh begini kita lakukan, ya. Nabi omongin begini kita lakukan. Kalau kita begini, yang sederhana saja, Salah satu sunnah yang sederhana adalah salam qoblal kalam, mengucapkan salam sebelum ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ketemu orang, assalamualaikum, itu sunnah. Itu sunnah. Atau minum 3 kali teguk, itu juga sunnah. Ternyata penelitian hari ini adalah kenapa lebih baik minum dengan 3 teguk untuk memberi peluang bagi tenggorokan dan kerja jantung supaya tidak sekaligus gitu. Itu kan tidak sehat. Jadi semua yang dilakukan Nabi itu ternyata selain ada i'jazut tasyri'inya, ada kemukjizatan yuridisnya, tapi di sisi lain ada i'jazul ilmi. Ada kemukjizatan saintis. Ini luar biasa sekali. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan agama ini untuk diikuti. Dinul Islam, agama yang diridhoi, ada banyak kebermanfaatannya termasuk puasa. Salah satu hikmah puasa kata Syekh Ali Al-Jurjawi dalam Hikmatut Tasyri' adalah sebagai alat ya untuk mendetoksifikasi. Selama 11 bulan usus 12 jari kita gak dikasih ampun. Makan terus, ya gak? Pecel lele habis, es cendol habis, habis. Gak ada istirahatnya.
datang syariat puasa. Untuk apa syariat puasa? Ternyata syariat puasa ini adalah mendetoksifikasi supaya organ-organ yang diberikan oleh Allah ini dikasih waktu istirahat. Karena dia punya hak istirahat juga. Ini luar biasa sekali. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah hebatnya Islam itu dengan berbagai macam varian ibadahnya. Terlebih-lebih ibadah sunnah. Jangan sepelekan juga ibadah sunnah selain ibadah yang wajib. Ada banyak ibadah sunnah Nabi SAW dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi semua ada sunnahnya. Semua ada sunnahnya. Dari hal yang paling sepele. Iya, membaca doa, tidur mematikan lampu. Bayangkan itu, kita baru sadar hari-hari ini ada perintah misalnya dari pemerintah hemat listrik. 14 abad yang lalu Nabi belum ada tuh anjuran hemat listrik. Tapi dengan sabda Nabi, matikan lampu-lampu kamu. Itu Nabi nyuruh kita selain hemat listrik ternyata untuk kesehatan. Membuat mata kita lebih maksimal istirahat. Ini luar biasa sekali. Ada banyak hikmah dari anjuran-anjuran sunnah yang kemudian dituntunkan oleh Islam. Itu pengantar saya kira, Mas Ali. Nah. Iya baik, Masya Allah ya, luar biasa ya. Dan memang semakin kita faham akan sunnah-sunnah ini akan semakin nikmat sebenarnya. Nah memang girohnya pun harus semangat ya. Dan sesaat lagi kita akan tetap bersama guru kita Al Ustadz Azhari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.